Nah, ada suara klek 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 klek. Ada suara kasar ya. Nah, ada suara kasar ini. Nah, perhatikan ada suara kasar. Bentar, pakai mic dulu. Ada suara kasar. Nah, sini. Nah, perhatikan ada suara kan? Ini bukan dari apa namanya, setelan klep yang longgar ya, bukan. Ini suara ini ketika saya gas atau langsam seperti ini, ada suara kasar seperti ini, ngiklik seperti ini umumnya atau biasanya itu pada bagian piston atau pada bagian punggung pistonnya itu yang pertama luka. Itu pasti. Walaupun secara kasat mata di bagian knalpot ini tidak berasap. Walaupun secara kasat mata ya, secara kasat mata itu perhatikan suaranya. Ini suara ini bukan ditimbulkan dari bagian bak CVT atau dari bagian CVT atau setelan klep. Ini lebih ke bagian piston. Biasanya bagian punggung pistonnya itu luka. Tetapi di bagian knalpot ini kalau saya gas, nah kalau saya gas itu kan tidak berasap itu. Kenapa tidak berasap? Ya biasanya. Kenapa tidak berasap biasanya? Karena ring kompresinya itu masih bisa menahan oli. Sehingga oli itu tidak masuk ke bagian ruang pembakaran. Makanya ada timbul suara ngiklik seperti itu. Apalagi kalau motor itu semakin panas. Kalau misal dibawa jalan lama itu pasti kasar sekali bunyinya. Masalahnya itu pasti hanya di bagian piston. Apa masalahnya? Mungkin pernah telat oli atau kekurangan oli. Walaupun motor itu tidak ngebul, tidak berasap, pasti bagian punggung pistonnya itu luka pasti. Yang bagian atas itu pasti luka biasanya umumnya. Nah, ini saya ulangi lagi sekali lagi untuk suaranya. Nah, saya tahu kenapa motor ini kok sampai diganti V-belnya punya Vario. Kemungkinan besar motor ini itu tidak bertenaga. Ya pasti tidak bertenaga. Apalagi kalau mesin semakin panas pasti tenaganya semakin hilang. Karena kompresinya pasti ada sedikit penurunan. Walaupun oli itu tidak masuk ke bagian ruang pembakaran. Namun ketika bagian piston punggungnya itu luka, pasti liner itu mengalami kikisan atau tergores, dan kompresi itu pasti mengalami kebocoran. Namun oli itu mungkin masuk ya, cuman kan sedikit. Mungkin kalau digeber itu tidak keluar asap secara kasat mata sebenarnya. Namun kalau dicek pasti olinya itu berkurang, pasti berkurang. Ini fix yang bermasalah itu. Makanya motor ini tidak bertenaga. Kemudian kalau panas bunyinya kasar ya pasti di bagian piston. Nah, ini tak buat jalan lagi. Nanti pasti kalau panas itu tambah semakin kasar suaranya.
ini itu hanya mentok sampai 90 ya. Kenapa? Karena bagian seker itu sudah mengalami masalah ya, otomatis kompresi itu mengalami sedikit penirinan. Intinya kompresi dan ngomongnya tidak jelas. Intinya bagian kompresinya ini mengalami sedikit penurunan ya, jadi larinya itu hanya mentok di 90 km per jam. Masalahnya pasti kalau apalagi ini kita buat jalan agak lama panas, pasti suaranya kasar nanti. Nah itu sudah kelihatan kan. Nah ini loh, suaranya itu kalau semakin panas suaranya semakin jelas sekali. Nah ini bisa didengarkan ya, suaranya itu kasar sekali, jelas ketika mesin panas. Nah ini masalahnya di bagian pistonnya biasa. Oke, lanjut saja ke sesi berikutnya. Kalah prediksi bolo, tak kira ki sekere sing baret jebule udah sehere. Aduh, tak kira ki sehere sing baret ya, suarane kaya kono. Jebule kompresine sing bocor. Gila logo tenan. Tak kira ki sekere sing baret, suarane kaya kono. Sekere cek utuh. Lah kok kompresine sing bocor. Iki bocor emang ketok, nih iki ketok bocor, iki bocor rembes. Ini sing paling parah gua ini pertama pertalit iki bocor teh rembes bah. Iki bocor tapi ora rembes. Betul. Tapi siram kene jus. So salah prediksi barang. Tak kira sekere. Klepe bocor. Lagi
cek in. Nah, iki mesin yo halus. Nah, untuk bagian mesin ini sudah halus ya, sudah berbeda jauh dengan sebelumnya. Kalau yang tadi sebelum saya bongkar itu kan ada suara kasar, seperti kalau prediksi saya yang awal itu saya kira itu seperti punggung piston yang baret atau luka. Ternyata bukan, ternyata itu disebabkan dari bos klepnya, bagian ek itu yang longgar. Kemudian bagian kompresi juga mengalami kebocoran. Nah, ini untuk mesinnya sudah halus. Ini sudah tak buat jalan sekitar kurang lebih 3 kiloan lebih malahan. Berarti ada 6 kiloan lah. Untuk mesin suara halus. Ini nanti tak coba lagi untuk jarak beberapa kilometer ya. Nah, untuk mesinnya itu sudah halus. Jadi kalau tadi itu ada suara kasar. Nah, apa yang menyebabkan suara kasar itu ya, bagian bos klep yang X itu mengalami kelonggaran. Jadi ketika mesin panas itu ada suara. Kalau setelan klep kan berbeda, suaranya pasti ngiklik gitu loh, ngiclik gitu. Nah, ini tidak. Kemudian ketika panas RPM-nya itu malah menurun. RPM-nya itu malah menurun diimbangi dengan tenaga yang berkurang gitu loh. Nah, ini tak coba untuk tes jalan dulu. Tak coba untuk tes jalan. Coba untuk tes jalan dulu. Oke, coba dulu untuk tes jalan. Apakah ada kendala atau tidak? Kalau tadi kan 100 km per jam itu berat.
untuk tes nanjak. Mantep Jod. Mantep. Nah ini untuk mesin itu halus ya. Nah ketika ada suara serak itu berarti di CVT. Kalau tadi kasar tidak seperti ini suaranya. Nah ini untuk mesin suara sudah halus. Untuk bagian mesin itu suaranya sudah halus ya. Ini tinggal menyesuaikan di bagian vibel. Tes nanjak, masa tes nanjak ora kuat. Oh. Us. Wani perih pokoknya karo aku. Jadi akselerasinya itu standar seperti motor baru. 0 sampai 60 itu bisa. Ya sekelas Honda Beat lari 0 sampai 80 itu tidak terlalu berat ya, bagus ya. Tanjakan yang ekstrim lagi dah. Kalau sore seperti ini ke arah barat itu berat, tapi kalau pagi ke arah timur itu yang lebih berat. Jadi sebaliknya, kalau pagi, kalau saya ngetes Honda itu, ngetes motor itu kalau pagi ke arah barat, jadi hembusan anginnya itu tidak berlawanan gitu loh. Tapi kalau sore, kalau ke arah barat itu justru sebaliknya, anginnya itu malah berlawanan.
Untuk mesin tetap halus ya, berbeda. Jadi masalahnya itu ya memang salah prediksi. Tapi memang kalau yang ngecek juga kompresi kan, kompresinya itu bocor. Speed FI H5463 IV tes tanjakan selok. Guys, nanjak boleh tanjakan pinggir. Berarti yang normal kan? Intinya yang manjat naik itu kok bisa lari 60 km per jam itu normal. Enteng banget bos, manjat begini bos. Komplain swida ya normal lah. Tekok swida normal, enteng ekor manjat begini. Umur itu lewat. Ancang-ancang ambil posisi lenteng. Ini video ya.
Vibel anyar mas, wah kan koyo penak nih, yakin. Iki Vibel second dari penak Euphoria ini kok meneh anyar. Ancang-ancang ambil posisi, yakin andangnya kuat. Yo, patang golok tanjakan ekstrim normal. Oke, sampai finish. Silakan, silakan kalian.